Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli Edu Channel hari ini menampilkan pelajaran kelas 6. Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan diplomasi sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi pelajaran kelas 6 sekolah dasar. Perjuangan fisik dan diplomasi. Para pahlawan negara kita melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Upaya tersebut ada yang dilakukan melalui perjuangan fisik atau mengangkat senjata. Namun ada pula yang melalui usaha diplomasi atau perundingan. Baik perjuangan fisik maupun diplomasi, semuanya membutuhkan semangat nasionalisme yang tinggi, serta sikap pantang menyerah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Selain melakukan perjuangan fisik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pemimpin pejuang kemerdekaan juga melakukan dengan jalur diplomasi untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari dunia internasional. Jalur diplomasi dan perjuangan fisik tetap berjalan secara bersamaan, saling menguatkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di bawah ini, kita bisa mengamati garis waktu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Berikut tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Belanda diwakili oleh Wim Schiermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Buhl, Van Mook, serta De Beer. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Gilleran. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Adanya perjanjian Linggarjati memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Berikut beberapa dampaknya. Dampak positif. Beberapa dampak positifnya yaitu 1. Citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 2. Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. 3. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia.
Beberapa dampak negatif bagi Indonesia yaitu: 1. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. 2. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. 3. Memberikan waktu Belanda untuk melanjutkan agresi militer. Perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KMIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Berikutnya, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville berlangsung di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville yang saat itu sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komite Tiga Negara atau KTN yang anggotanya dipilih Indonesia dan Belanda. Anggota KTN adalah Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih Australia dan Belgia sebagai penengah. Dalam perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Dan seperti kita ketahui bahwa Abdul Qadir ini adalah orang Indonesia yang memihak Belanda. Isi perjanjian Renville adalah: 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia atau TRI ditarik mundur dari daerah kedudukan Belanda. Akibatnya dari perjanjian Renville sebenarnya semakin merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin sempit. Setelah perjanjian ini terjadi, peristiwa antara lain pemberontakan PKI di Madiun dan pemindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta karena Jakarta diduduki dan dikuasai oleh Belanda. Bahkan pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, lalu melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia yang disebut sebagai agresi militer Belanda kedua. Berikutnya, Perjanjian Rum-Royen. Hebatnya, perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah PBB agar menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNSI. Perundingan ini berjalan berlarut-larut hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Sebagai penengah adalah UNCI. Isi perjanjian Rum-Royen adalah: yang pertama, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian yang kedua, penghentian perang dan pembebasan tahanan politik. Berikutnya, Indonesia dan Belanda bekerja sama mengembalikan perdamaian. 3. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan diselenggarakan KMB atau Konferensi Meja Bundar setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, KMB atau Konferensi Meja Bundar. KMB merupakan tindak lanjut dari perundingan Rum-Royen. KMB bertempat di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi BFO atau negara federal atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseven. Sedangkan kunci dipimpin oleh Christlieb. Hasil dari KMP adalah 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda menyerahkan kedaulatan pada RIS pada akhir Desember tahun 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya kita bahas agresi militer Belanda pertama. Di sela-sela perjanjian diplomasi antara Indonesia dan Belanda, Belanda ingkar janji dan melakukan serangan terhadap Indonesia yang dikenal dengan agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer yang digencarkan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Sebab agresi militer Belanda 1 adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Kekalahan ini membuat ekonomi Belanda lesu. Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Sejumlah tentara Belanda pun dikirim kembali ke Indonesia. Agresi militer Belanda 1 dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Spoor pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda menguasai Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Surabaya, Semarang, Gresik, Malang, Padang, Palembang, dan Medan. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik Indonesia dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya yang pertama Komodor Muda Udara Adi Sucipto, yang kedua Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, yang ketiga Perwira Muda Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Selanjutnya, agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Tujuan dari agresi militer Belanda kedua adalah 1. Menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara. 2. Menguasai ibu kota sementara Indonesia yaitu Yogyakarta. Yang ketiga, menangkap para pemimpin pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda sudah menyepakati suatu perjanjian bernama Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Namun Belanda melanggar perjanjian Renville tersebut. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Setelah itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota.
Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Jenderal Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Pertempuran agresi militer Belanda II ini telah banyak memakan korban jiwa dan kerusakan masif bagi Indonesia. Serangan Belanda terhadap Indonesia juga dipublikasikan hingga ke kancah internasional, termasuk ke Amerika Serikat. Akibatnya, Amerika Serikat memutuskan menghentikan dana bantuan mereka kepada Belanda. Amerika Serikat dan PBB sebagai kekuatan besar juga mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai secepat mungkin. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949, agresi militer Belanda II berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Rome Royal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.